Dalam usaha apapun, intinya kan satu mungkin telaten, dan kita jangan tergiur dengan hasil yang lebih tinggi, padahal itu kita satu mungkin belum mempelajari, terusan belum tahu nanti resikonya bagaimana. Tapi kalau kayak yang saya sendiri jadi BCP ya, nek wong Jawa nek gali sumur gali terus salah satu liana masek, kurang lebih kayak sebuah usaha sekecil apapun kalau kita dalemi terusan kita tekuni, mungkin suatu saat itu hasilnya lebih apalagi usaha saya mungkin dari nol tekun dan indah itu caranya apa? Itu wajib memang yang disiapkan mungkin dalam usaha apapun satu mental ya. Jadi kita jangan tergiur dengan hasil yang sekian karena dalam setiap usaha apapun biasanya yang diceritakan enaknya dulu, padahal nanti dalam perjalanan ternyata tidak sesuai apa yang diceritakan, terusan tidak sesuai apa yang digambarkan. Orang usahakan biasanya saya mengajak panjenengan ini aja hasilnya kayak gini. Padahal setiap usaha apapun kalau yang hasilnya luar biasa biasanya jarang acak-acak. Untuk pemula ya jadi pelajari dulu, jadi kita jangan langsung dalam usaha itu untuk memulai itu jangan cerita yang memang untuk memotivasi itu harus ini hasilnya kayak gini tapi kita harus siap bahwa di usaha apapun itu tidak seindah dengan jadi dalam perjalanan ya tidak orang anak jalan mulus itu tidak. Awal saya dulu memang kerja di Tangerang itu tahun 97 nyampe tahun 2000 pertengahan. Terusan habis itu saya balik ke kampung, intinya saya mulai bikin kolam sedikit itu dulu sekitar 86 kalau nggak salah. Nah, terusan untuk awal memang jadi dulu di daerah sini itu belum ada, paling kios-kios ikan hias itu aja masih sedikit sekali. Pembudidayanya malah untuk daerah sini belum ada sama sekali. Jadi termasuk untuk Purbalingga khususnya cupang ya mungkin paling awal. Kalau untuk awalnya itu saya cupang, terusan ada kokinya sedikit, terusan sama menfish itu sudah mulai. Cuman menfish di tahun 2002 kalau nggak salah. Kita memang modal awalnya cuma kolam, jadi dibantu dengan jualan. 2001 awal itu memang untuk ikan luhan itu di Jakarta kan buminya luar biasa. Jakarta itu kan dulu waktu pas memang di sana mulai sepi, akhirnya jadi peternak itu jualnya yang penting ya, yang itu bawa semua sama indukannya ya. Kita borong dengan harga yang dulu sangat murah sekali, kita bawa ke sini, harganya di sini tinggi sekali. Untuk mencari keuntungan itu cepat sekali. Itu pas tahun 2001. Jadi itu buat memulai awal caranya ini loh, ada model dari keuntungan berjualan logal. Kalau untuk sekarang saya budidayanya ini jadi karena di sini kan saya juga termasuk sudah buat grosir, terusan pembudidaya di sini juga termasuk banyak. Akhirnya saya juga mengikuti, jadi yang tadinya saya cuma 3 jenis, sekarang saya nambah lagi yang contoh kayak yang ikan-ikan beranak itu kan banyak, kayak tadi gapi itu kan ikan-ikan yang beranak sendiri, apalagi jenis gapi sekarang banyak sekali. Terusan untuk pelatih juga banyak, jadi untuk ikan-ikan yang tidak cuma dibiarkan kita kasih makan terusan banyak sendiri ya itu pasti saya ternakan. Untuk budidaya ikan setiap jenis itu kan punya caranya tersendiri. Contoh ikan yang beranak harus kayak gini perawatannya. Terusan untuk yang bertelur contoh kayak ada menfish, ada koki, ada cupang. Terusan saya juga ternak remiresi juga banyak di sini. Terusan ini lagi mulai lagi untuk jenis blue polar, saya juga lagi mulai jenis yang lainnya ya alhamdulillah sudah termasuk sudah jalan. Terusan untuk perawatan contoh kayak untuk menfish ya saya menggunakan medianya akuarium. Terusan di situ saya kasih
satu akuarium, ada yang satu pasang, ada yang saya bikin massal. Jadi apalagi di daerah sini kan cara ternaknya setiap setiap peternak itu caranya beda-beda, nggak ada yang sama. Kalau menurut teori kan harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi di sini enggak. Kita mengikuti jadi lingkungan. Contoh kalau ternak manfish, kalau secara teori kan harus menggunakan akuarium, tapi di sini ada juga yang menggunakan terpal. Jadi kita buat massal di kolam, tidak harus di akuarium, maksudnya satu pasang. Tapi kalau di kayak kolam kayak gini bisa diisi 4 pasang. Ya cuman kalau dibikin massal memang kalau khususnya untuk manfish tidak begitu cepat. Semuanya aturan 2 minggu sekali nelor, kalau di kolam untuk massal itu tidak bisa. Jadi tergantung nyampe nanti ukuran berapa baru bisa. Mungkin kalau untuk yang paling gampang itu kan ikan-ikan yang berat. Di sini juga ada lati, terusan ada gapi, terusan remiresi. Biarpun mungkin kata orang-orang itu susah karena saya ternaknya secara massal, cuman saya masalin di kolam, saya isi ada beberapa pasang, itu tinggal nyerokin anakannya saja. Jadi itu termasuk paling gampang. Terusan kayak gapi juga gampang. Terusan untuk yang paling susah itu sebenarnya bukan susah. Jadi budidaya itu bukan ternak ini susah, itu bukan. Jadi ribet paling. Jadi aturan kita bisa mengerjakan yang lain, kita harus fokus. Ya mungkin kayak ikan-ikan yang kecil itu, yang jenis-jenis aquascape itu kan termasuk ribet, kayak yang di Purbalingga Kota itu ada Raskora, terusan kayak diskus juga itu termasuk, kalau menurut saya termasuk susah. Terusan butuh proses yang tapi bagi mereka yang sudah terbiasa itu aslinya tidak ada yang susah. Jadi tergantung kebiasaan kita beternak apa ya. Kalau sudah terbiasa itu nggak ada yang susah. Memang di larva, ukuran larva itu kan itu paling rentan dari segi makan. Kita harus memberi yang terbaik. Terusan tidak hanya asal ini kutu air, padahal di kutu air itu kan banyak sekali kayak yang kurang bagus. Contoh ada kutu air tapi campur dengan kutu air jet, itu bukannya malah ikannya tambah bagus, tapi malah biasanya pada mati. Terusan kayak perawatan memang untuk larva itu memang harus istimewa, beda dengan yang ukuran yang sudah remaja ke atas. Keberhasilannya biasanya kalau di angka larva nyampe remaja sudah aman, biasanya ya itu berhasilan, keuntungannya lebih. Kalau kendala itu biasanya kendala memang biasanya di ini. Jadi dalam usaha kalau sudah lama kan biasanya punya rasa kayak jenuh. Ditambah lagi kalau semuanya kayak sepi, itu yang paling caranya itu kendala, termasuk kendala yang contoh kayak COVID kemarin. Waktu awal-awal COVID itu usaha ikan hias itu sangat susah sekali. Mungkin tidak hanya di ikan hias, hampir di semua bidang usaha apapun itu sangat susah sekali. Cuman di pertengahan memang untuk kayak ikan hias memang naik. Tidak hanya ikan hias, jadi barang hobi malah itu sangat digemari. Kalau penyakit itu untuk ikan hias, jadi setiap ikan kan penanganannya beda-beda. Contoh kayak cupang. Untuk cupang itu kan harus menggunakan apalagi kalau kita pindah dari kolam ke kolam itu harus sekali angkat ya harus kita angkat semua. Jangan cuma diserap separuh, nanti separuhnya ditinggal di situ. Kalau separuhnya ditinggal di situ, nanti biasanya sisanya itu habis kena jamur. Nah untuk penanganan kayak jamur di cupang, ya termasuk hampir semua orang untuk sekarang udah tahu semua. Contoh menggunakan daun ketapang. Paling itu faktor dari pakan yang kurang bersih itu juga pengaruh yang akhirnya timbul jamur. Nah terusan kayak kan ada ikan-ikan tertentu yang sekali mati itu bukan kena jamur, kayak virus yang langsung sekali mati itu serentak. Ikan ini juga manfish itu juga bisa serentak. Cuman kalau di manfish itu biasanya ada bulan-bulan tertentu. Itu sih menurut pandangan saya, maksudnya dalam setiap tahunnya biasanya di bulan-bulan 7-8 itu biasanya untuk ikan apa saja
untuk angka kematiannya itu banyak sekali. Karena mungkin menghadapi pancaroba apa. Tapi kalau dari kemarau ke hujan, malah biasanya untuk ikan-ikannya dari segi pertumbuhannya lebih cepat. Terusan untuk kayak bulan inilah, jadi sudah melewati Agustus itu untuk budidaya apapun itu lebih gampang dan mudah. Terusan angka kematiannya biasanya juga jarang. Untuk air, kualitas air kita memang untuk ikan hias itu rata-rata menggunakan air sumur bor. Jadi tidak menggunakan air kayak irigasi dan lain-lain. Kalau di sini menggunakan air bor semua. Nah, terusan untuk pembudidaya itu diharuskan juga menggunakan apa ya? Jadi kita punya penampungan air yang untuk caranya untuk packing, terusan kayak ikan mulai bermasalah itu kan harus diganti dengan air yang sudah diendapkan sekitar 3 atau 1 minggu air yang sudah diendapkan. Nah, kalau di sini bukan diendapkan 1 hari 2 hari, karena di sini saya punya tampungan itu di situ. Nah, kita airnya filter terus. Kita isi ke akuarium, ke kolam, terusan buat packing juga itu aman kan. Jadi jumlah ikan itu kan apa ya, kayak contoh kayak sekarang yang untuk sekarang kayak Yellow Dino saya kan sekarang produk massal, memang mungkin dalam 1 bulan bisa 5.000. Itu memang harganya murah, cuman apa ya, jadi saya tidak melihat harganya itu murah, mungkin murah tapi di pasaran itu paling laku. Jadi biarpun murah semuanya 500 ataupun 1.000, tapi kan 1.000 kali. Beda dengan mungkin ikan-ikan yang mahal, karena setiap kayak pembudidaya kan punya apa ya, jadi ciri khas. Tapi kalau saya pribadi itu sekali jual itu mahal, bukan. Jadi biarpun murah tapi kalinya banyak. Terusan itu juga untuk harga termasuk paling terjangkau. Terusan di ikan hias itu ikan-ikan yang murah itu ikan yang paling diminati. Kalau untuk pemasaran, untuk lokalan mungkin Purbalingga, kios-kios mungkin ada sekitar 10 sampai berapa yang kita kirim. Terusan kita juga kirim juga ke Purwokerto. Terusan ada juga yang ngambil dari orang Pemalang ngambil sini. Terusan orang Purwokerto juga ada yang ngambil sini. Terusan Tegal juga. Untuk Tegal memang pemasarannya termasuk sudah bagus. Karena kita melayani ibaratnya 1-2 toko itu. Permintaannya luar biasa. Jadi hampir seluruh ikan hias yang ada di sini kita kirim ke sana. Ikan hias, jadi modalnya itu termasuk kecil. Terusan pekerjaan yang bisa dibuat sampingan. Dan terusan modalnya tidak terlalu tinggi. Terusan untuk hasil termasuk buat saya sendiri cukuplah. Khususnya usaha yang apa ya? Mungkin minim modal. Kalau ngomong hasil gede sih enggak. Intinya apa ya, kita bisa berjalan sampai dari tahun 2000 sampai 2022, berarti kan saya di sini sudah 22 tahun. Ya, untuk titik paling rendah itu kalau yang kebiasaan tahunan dari perjalanan 22 tahun itu biasanya di bulan-bulan itu hampir 2 bulan. Biasanya di 1 tahun. Kalau di bulan Sura itu biasanya sepi sekali. Terusan kenaikan kelas. Mungkin karena khususnya ini buat biaya sekolah aja. Jadi buat kesenangan biasanya ditunda. Karena sudah terbiasa ya kita jalani saja. Karena dalam 1 tahun biasanya 2 bulan itu biasanya. Terusan kayak kemarin waktu COVID itu memang kalau COVID itu memang tidak bisa diprediksi. Harapan saya paling apa ya, bagaimana kita mempunyai nilai tambah. Jadi kita jangan menjual cuma 1 orang aja, kita ke pengepul. Bagaimana menciptakan di Purbalingga itu ada sebuah pasar. Itu memang yang saya jadi apa ya, sehingga ada yang di hati saya itu dalam beberapa tahun. Jadi pengennya ya, ayo barang-barang Purbalingga supaya ada pasar grosir. Jadi setiap pembudidaya nanti jadi bisa menjual ke pasar tersebut. Jadi kita tidak lewat orang. Terusan petani juga di situ bisa terangkat. Jadi seenggaknya dia lebih semangat lagi. Terusan kalau di sini ada pasar,
terusan apa ya, tadinya yang mungkin ragu budidaya ikan akhirnya lebih semangat. Apalagi untuk Purbalingga itu termasuk ikan hiasnya sudah diakui lah, jadi kayak wilayah sekitar Purbalingga memang ikan hiasnya itu komplit sekali, pembudidayanya banyak. Cuman kemarin saya dapat masukan aku pasarnya mana, itu memang masukan dari tidak hanya dari dalam, maksudnya apa, dalam komunitas, tapi dari luar komunitas juga.